Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 Desain Akuntansi kelas F akan membawakan materi mengenai sistem documentation teknik. Sebelum kita masuk ke pembahasan materi yang pertama, perkenalkan berikut ini adalah nama-nama pembawa materi pada kesempatan kali ini. Yang pertama ada Irham Dwi Leksono dengan NPM 044. Kemudian ada Nadila Maharani Putri dengan NPM 053. Selanjutnya ada Narita Septia Ayu Sugiarsono dengan NPM 056. Lalu ada Sharon Agnesika dengan NPM 081. Selanjutnya diikuti oleh Aliza Karima dengan NPM 091. Lalu ada Salsabila Isnaini Putri dengan NPM 092. Selanjutnya ada Aprilia Kartika Putri dengan NPM 207. Dan yang terakhir ada Lauza Bima Diarsa dengan NPM 221. Baiklah, kita langsung saja masuk ke pembahasan materi yang pertama. Yang pertama kita akan membahas mengenai dokumentasi. Dokumentasi menjelaskan bagaimana suatu sistem bekerja, termasuk siapa, apa, kapan, di mana, mengapa dan bagaimana, entry data, serta pemrosesan data, penyimpanan data, keluaran informasi, dan juga kontrol sistem itu bekerja. Cara populer yang digunakan atau yang biasanya digunakan untuk menyiapkan dokumentasi yang mudah dibaca biasanya berbentuk dalam model diagram, diagram alur, tabel, dan bentuk grafis lainnya dari data dan informasi tersebut. Tentu hal itu juga dilengkapi dengan deskripsi naratif dari sistem, penjelasan langkah demi langkah tertulis tentang komponen dan interaksi dari sistem tersebut. Alat dokumentasi penting pada tingkatan berikut. Yang pertama kita harus bisa membaca dokumentasi, fungsinya untuk agar kita bisa menentukan cara kerja dari sistem. Kemudian kita selanjutnya mungkin kita perlu mengevaluasi dokumentasi untuk mengidentifikasi kekuatan serta kelemahan dari pengendalian internal sehingga kedepannya kita bisa menciptakan sebuah perbaikan untuk memenuhi kebutuhan dari pengguna. Kemudian yang terakhir adalah menyiapkan dokumentasi. Tentu kita juga harus perlu mempelajari keterampilan yang lebih banyak untuk menyiapkan dokumentasi yang lebih baik dan mudah untuk digunakan. Selanjutnya ada Business Process Diagram atau BPD. Sebuah diagram proses atau BPD adalah cara visual untuk menggambarkan langkah-langkah yang berbeda atau kegiatan dalam suatu proses bisnis. Misalnya ada banyak aktivitas dalam siklus pendapatan. Contohnya seperti menerima pesanan, memeriksa kredit pelanggan, memverifikasi ketersediaan persediaan, dan mengkonfirmasi penerimaan pesanan pelanggan. Selain itu, ada beberapa kegiatan yang terlibat dalam siklus pengeluaran. Contohnya seperti mengirimkan barang yang dipesan, menagih pelanggan, dan menagih pembayaran dari pelanggan. Semua aktivitas ini dapat ditampilkan di BPD untuk memberikan sebuah gambaran bagi pembaca yang mudah dipahami tentang apa yang terjadi dalam proses bisnis tersebut. Untuk selanjutnya, berikut diagram simbol proses bisnis. Simbol yang pertama yaitu simbol mulai yang berarti awal dari suatu proses diwakili oleh sebuah lingkaran kecil. Yang kedua yaitu simbol akhir yang berarti akhir dari suatu proses diwakili oleh lingkaran kecil yang bercetak tebal. Ketiga yaitu simbol aktivitas dalam sebuah proses yang berarti suatu aktivitas dalam suatu proses diwakili oleh persegi panjang bersisi bulat dan penjelasan aktivitas ditempatkan di dalam persegi panjang. Yang keempat yaitu simbol keputusan. Keputusan yang dibuat selama proses diwakili oleh berlian dan penjelasan keputusan ditempatkan di dalam simbol. Yang kelima yaitu simbol mengalir, yang berarti aliran data atau informasi ditunjukkan dengan tanda panah. Dan yang keenam yaitu anotasi informasi, yang berarti informasi yang membantu menjelaskan proses bisnis dimasukkan dalam
diagram simbol proses bisnis, dan jika diperlukan, panah putus-putus yang ditebalkan ditarik dari penjelasan ke simbol. Selanjutnya yaitu perusahaan Aston menggunakan deskripsi prosedur pemrosesan penggajian S&S untuk mengidentifikasi 5 kegiatan pemrosesan data utama. Pertama, pemutakhiran berkas pengumpulan pegawai atau penggajian. 2. Menangani kompensasi karyawan. 3. Membuat laporan manajemen. 4. Membayar pajak. Dan yang kelima, posting entry ke buku besar. Perusahaan Aston menyiapkan diagram proses bisnis untuk mendokumentasikan pemrosesan penggajian di S&S. Selanjutnya adalah diagram proses bisnis pemrosesan penggajian di S&S. Untuk penjelasan dari diagram tersebut, yaitu dimulai dari ketika karyawan dipekerjakan, mereka mengisi formulir karyawan baru. Lalu, ketika terjadi perubahan status penggajian karyawan, seperti kenaikan gaji atau perubahan jumlah pengecualian, Departemen Sumber Daya Manusia melengkapi formulir perubahan karyawan. Salinan formulir ini dikirim ke bagian penggajian. Kemudian, formulir ini digunakan untuk membuat atau memperbaharui catatan dalam file karyawan atau penggajian dan disimpan dalam file tersebut. Catatan karyawan disimpan secara tersusun rapi. Beberapa karyawan S&S dibayar dengan gaji, tetapi kebanyakan adalah pekerja per jam yang mencatat waktu mereka di kartu waktu. Pada akhir setiap periode pembayaran, manajer departemen mengirim kartu waktu ke departemen penggajian. Petugas penggajian menggunakan data kartu waktu dari data file karyawan seperti tingkat gaji dan gaji tahunan, dan tabel pajak yang sesuai untuk menyiapkan cek 2 bagian untuk setiap karyawan. Petugas juga menyiapkan 2 bagian daftar gaji yang menunjukkan gaji kotor, potongan, dan gaji bersih untuk setiap karyawan. Petugas memperbarui file karyawan untuk mencerminkan pendapatan setiap karyawan saat ini. Salinan asli dari gaji karyawan diteruskan ke Susan. Daftar gaji diteruskan ke rekening utang, lalu kartu waktu dan salinan duplikat daftar gaji penggajian dan cek gaji disimpan menurut tanggal dalam file penggajian. Setiap periode pembayaran, petugas penggajian menggunakan data yang ada di karyawan atau bidang penggajian untuk menyiapkan laporan ringkasan penggajian untuk Susan sehingga dia dapat mengontrol dan memantau pengeluaran tenaga kerja. Laporan ini diteruskan ke Susan dengan salinan asli dari cek gaji karyawan. Setiap bulan, petugas penggajian menggunakan data di bidang karyawan atau penggajian untuk menyiapkan laporan pajak 2 bagian. Yang asli untuk diteruskan ke petugas bagian utang usaha dan duplikatnya ditambahkan ke catatan pajak dalam file penggajian. Bagian utang usaha menggunakan laporan pajak untuk menyiapkan 2 bagian cek untuk pajak dan 2 bagian voucher pengeluaran kas. Laporan pajak dan salinan asli setiap dokumen diteruskan ke Susan. Duplikatnya disimpan berdasarkan tanggal di file utang usaha. Bagian utang usaha menggunakan register pembayaran untuk menyiapkan cek 2 bagian untuk jumlah total gaji karyawan dan voucher pengeluaran 2 bagian. Salinan asli dari setiap dokumen diteruskan ke Susan dan daftar gaji, dan duplikatnya disimpan menurut tanggal dalam file utang usaha. Susan meninjau setiap paket informasi yang dia terima, menyetujuinya dan menandatanganinya. Dia meneruskan voucher pengeluaran kas ke Aston, laporan pajak dan pembayaran ke instansi pemerintah yang sesuai, cek gaji ke bank, dan cek karyawan kepada karyawan. Dia menggunakan laporan penggajian secara kronologis Aston, menggunakan pajak gaji dan voucher pengeluaran kas cek gaji untuk memperbarui buku besar. Susan kemudian menyetujui voucher jurnal dengan membuatnya diposting dan mengarsipkan secara numerik. Aktivitas dan aliran data dalam pemrosesan penggajian di S&S. Yang pertama ada kolom aktivitas di sebelah kiri, lalu yang di tengah ada
kolom tentang data inputs dan yang kolom sebelah kanan ada data outputs. Untuk aktivitas pertama adalah memperbarui file atau file karyawan atau penggajian yang membutuhkan data inputs seperti formulir karyawan baru dan formulir perubahan karyawan, dan menghasilkan data outputs file karyawan atau penggajian yang diperbarui. Lalu aktivitas yang kedua adalah gaji karyawan yang membutuhkan data inputs antara lain kartu waktu, file karyawan atau penggajian, dan tabel tarif pajak, dan menghasilkan data outputs antara lain itu cek karyawan, daftar gaji, lalu ada file karyawan atau penggajian yang diperbarui, lalu ada cek gaji, dan yang terakhir adalah voucher pengeluaran kas penggajian. Aktivitas yang ketiga adalah menyiapkan laporan yang membutuhkan data file karyawan atau penggajian dan menghasilkan laporan penggajian. Untuk aktivitas keempat adalah membayar pajak yang membutuhkan file karyawan atau penggajian dan menghasilkan beberapa outputs data. Yang pertama adalah laporan pajak, lalu yang kedua pembayaran pajak, lalu yang ketiga adalah voucher pencairan tunai, pajak gaji, dan file karyawan atau penggajian yang diperbarui. Untuk aktivitas yang kelima adalah memperbarui buku besar yang membutuhkan data voucher pencairan tunai pajak gaji dan voucher pengeluaran kas penggajian dan menghasilkan buku besar yang diperbarui. Selanjutnya ada flowchart. Flowchart adalah teknik analisis bergambar yang digunakan untuk menggambarkan beberapa aspek dari sistem informasi dengan cara yang jelas, ringkas, dan logis. Flowchart ini tuh mencatat bagaimana proses bisnis itu dilakukan dan bagaimana dokumen itu mengalir melalui organisasi. Flowchart juga digunakan untuk menganalisis bagaimana meningkatkan proses bisnis dan aliran dokumen. Untuk sebagian besar diagram alur itu digambar menggunakan program perangkat lunak seperti Visio, Word, Excel, atau PowerPoint. Flowchart sendiri itu menggunakan seperangkat simbol standar untuk menggambarkan secara bergambar prosedur pemrosesan transaksi yang digunakan perusahaan dan aliran data melalui suatu sistem. Lalu ada beberapa simbol-simbol, itu yang pertama ada simbol input atau output yang menunjukkan input atau output dari suatu sistem. Lalu yang kedua ada simbol pemrosesan yang menunjukkan pemrosesan data baik secara elektronik maupun dengan tangan atau secara manual. Lalu yang ketiga adalah simbol penyimpanan yang menunjukkan di mana data itu disimpan. Lalu yang terakhir ada aliran dan simbol lain-lain yang menunjukkan aliran data, di mana diagram alur dibuat atau berakhir, lalu di mana keputusan dibuat, dan bagaimana menambahkan catatan penjelasan ke diagram alur. Lalu slide selanjutnya kita ada beberapa simbol yang digunakan dalam flowchart. Yang pertama ada simbol dokumen, biasanya digunakan untuk dokumen laporan elektronik atau kertas. Lalu yang kedua ada beberapa salinan dokumen yang diilustrasikan itu dengan tumpang tindih simbol dokumen dan mencetak nomor dokumen di muka dokumen di sudut kanan atas. Selanjutnya ada simbol keluaran elektronik yang berisi keterangan seperti informasi yang ditampilkan oleh perangkat keluaran elektronik seperti terminal, monitor, atau layar. Selanjutnya ada simbol entry data elektronik. Keterangannya itu seperti perangkat entry data elektronik seperti komputer, terminal, tablet, atau telepon. Simbol selanjutnya ada simbol mengenai perangkat input dan output elektronik. Simbol entry dan keluaran data elektronik yang digunakan secara bersama untuk menunjukkan perangkat yang digunakan oleh keduanya. Lalu ada simbol computer processing yang berfungsi untuk pemrosesan yang dilakukan oleh komputer. Biasanya itu menghasilkan perubahan data atau informasi. Simbol selanjutnya ada simbol operasi manual. Digunakan seperti operasi pemrosesan yang dilakukan secara manual. Lalu selanjutnya ada simbol basis data. Ini keterangannya itu data disimpan secara elektronik dalam database. Selanjutnya ada simbol penyimpanan pita magnetik
yang berisi data disimpan pada pita magnetik, kaset atau media penyimpanan yang populer. Simbol selanjutnya ada file dokumen kertas. Ini menunjukkan huruf urutan pengurutan file. N itu sama dengan numerik, lalu yang A sama dengan abjad, dan D itu artinya menurut tanggal. Simbol selanjutnya adalah simbol jurnal atau buku besar. Ini jurnal dan buku besar akuntansi yang berbasis kertas atau yang masih manual. Selanjutnya, aliran dan simbol-simbol lain. Yang pertama, document or processing flow atau aliran dokumen atau pemrosesan, yaitu arah pemrosesan atau alir dokumen. Aliran normal adalah ke bawah dan ke kanan. Yang kedua adalah communication link atau link komunikasi, merupakan transmisi data dari satu lokasi geografis ke lokasi lain melalui jalur komunikasi. Yang ketiga, unpage connector atau menghubungkan alur pemrosesan pada halaman yang sama. Penggunaannya menghindari garis yang melintasi halaman. Yang keempat, off-page connector atau entry dari atau keluar ke halaman lain. Yang kelima, terminal atau untuk permulaan atau akhir dari suatu kegiatan. Yang keenam, decision atau simbol pemilihan pemrosesan berdasarkan kondisi yang ada. Yang ketujuh, annotation, yaitu penambahan komentar deskriptif atau catatan penjelasan sebagai klasifikasi. Selanjutnya, jenis flowchart. Bagan alur dokumen menggambarkan aliran dokumen dan data di antara area tanggung jawab dalam suatu organisasi. Flowchart pengendalian internal digunakan untuk menggambarkan, menganalisis, dan mengevaluasi pengendalian internal, termasuk mengidentifikasi kekuatan sistem, kelemahan, dan inefisiensi. Bagan aliran dokumen dikembangkan untuk menggambarkan aliran dokumen dan data di antara area tanggung jawab dalam suatu organisasi. Jenis bagan alir khusus yang disebut bagan alir pengendalian internal digunakan untuk menggambarkan, menganalisis, dan mengevaluasi pengendalian internal. Mereka digunakan untuk mengidentifikasi kelemahan atau ketidakefisiensi sistem seperti arus komunikasi yang tidak memadai, pemisahan yang tidak memadai dari tugas, hal-hal yang tidak perlu dalam aliran dokumen, atau proses yang menyebabkan penundaan yang sia-sia. Selanjutnya, bagian alir dokumen dari pemrosesan penggajian di S&S. Ketika karyawan diperkerjakan, mereka mengisi formulir karyawan baru saat terjadi perubahan status penggajian karyawan, seperti kenaikan gaji atau perubahan jumlah pengecualian. Departemen Sumber Daya Manusia melengkapi formulir perubahan karyawan. Salinan formulir ini dikirim ke bagian penggajian. Formulir ini digunakan untuk membuat atau memperbarui catatan dalam file karyawan atau penggajian. Kemudian disimpan dalam file tersebut. Catatan karyawan disimpan menurut abjad. Kemudian beberapa karyawan S&S dibayar gaji, tetapi sebagian adalah pekerja per jam yang dicatat di kartu waktu. Pada akhir periode pembayaran, manajer departemen mengirim kartu waktu ke departemen penggajian. Petugas penggajian menggunakan data kartu waktu, data dari file karyawan seperti tingkat gaji dan gaji tahunan, lalu tabel pajak. Petugas juga menyiapkan daftar penggajian yang menunjukkan gaji kotor, potongan gaji bersih untuk setiap karyawan. Petugas memperbarui file karyawan untuk mencerminkan setiap penghasilan karyawan saat ini. Kemudian salinan asli dari cek gaji karyawan diteruskan ke SUSAN. Daftar penggajian diteruskan ke petugas bagian utang usaha. Kartu waktu dari salinan daftar penggajian dan cek gaji disimpan menurut tanggal dan file penggajian setiap periode pembayaran. Petugas penggajian menggunakan data dalam file karyawan
atau penggajian untuk menyiapkan laporan ringkasan penggajian untuk Susan, sehingga dapat mengontrol dan memantau pengelolaan tenaga kerja. Bagan alir dokumen dari pemrosesan penggajian. Terdapat dua bagan alir, yaitu yang pertama penggajian dan yang kedua bagan alir utang. Pada sistem penggajian, dalam sistem penggajian memulai sistem akuntansinya dimulai dari sumber daya manusia dan juga departemen. Yang pertama dimulai dari sumber daya manusia. Terdapat proses perekaman formulir, data karyawan, dan perubahan karyawan. Kemudian dilakukan kegiatan manual, yaitu memperbarui file karyawan, yang selanjutnya dilakukan penyimpanan formulir dalam file. Setelah itu dilakukan arsip sesuai abjad. Data arsip digunakan untuk pembuatan laporan pajak bulanan dan laporan penggajian. Nah, untuk data laporan pajak dibuat formulir laporan pajak beserta tembusannya. Untuk data laporan penggajian kemudian direkam dalam formulir laporan penggajian. Yang kedua dimulai dari departemen. Terdapat proses perekaman formulir kartu waktu. Kemudian dilakukan kegiatan manual, yaitu mempersiapkan cek pembayaran dan register penggajian. Data tersebut kemudian diarsipkan dan dibuat formulir cek karyawan beserta tembusannya, register penggajian beserta tembusannya, dan formulir kartu waktu. Selanjutnya, formulir diarsipkan sesuai abjad beserta formulir laporan penggajian. Kemudian yang kedua adalah sistem utang. Diawali dengan dokumen register penggajian yang didapatkan dari dokumen sistem penggajian, terbukti dengan adanya garis hubung yang menandakan register penggajian yang dipakai sama dengan dokumen register penggajian seperti pada sistem penggajian. Setelah itu, dokumen register penggajian tersebut dilakukan kegiatan manual berupa mempersiapkan cek penggajian, voucher pengeluaran kas. Yang selanjutnya, dokumen cek penggajian, voucher pengeluaran kas, dan register penggajian dibuat beserta tembusannya. Setelah itu, dokumen-dokumen tersebut diarsipkan berdasarkan tanggal dokumen tersebut dibuat. Dalam sistem utang juga terdapat sistem untuk pajak. Diawali dengan dokumen laporan pajak. Kemudian dilakukan kegiatan manual berupa mempersiapkan pembayaran pajak dan voucher pengeluaran kas. Setelah itu, dokumen cek pembayaran pajak, voucher pengeluaran kas pajak, penggajian, beserta laporan pajak disatukan dan dibuat dokumen tembusannya pada tiap-tiap dokumen. Dan kemudian dokumen tersebut diarsipkan berdasarkan tanggal dokumen tersebut dibuat. Selanjutnya, bagan alir sistem dari pemrosesan penjualan. Yang pertama, diawali dengan entry data secara elektronik penjualan dan tampilan data penjualan yang didapatkan dari terminal penjualan. Kemudian dilakukan pengolahan data, mengedit data penjualan, dan mencetak tanda terima pelanggan yang dilakukan oleh komputer secara online. Kemudian menghasilkan dokumen berupa tanda terima pelanggan. Data yang telah diedit secara online tadi kemudian diperbarui database-nya yang dilakukan oleh komputer secara online juga. Setelah itu, database tersebut menghasilkan basis data, yaitu penyimpanan database secara elektronik. Terdapat 4 basis data, antara lain database piutang, database persediaan, database penjualan, dan buku besar. 4 basis data tersebut diolah secara online dalam sistem pemrosesan permintaan. Setelah itu menghasilkan 3 keluaran elektronik, yaitu status akun pelanggan, status persediaan, dan analisis penjualan. Selanjutnya, hubungan antara bagan alir sistem dan program. Bagan alir program menjelaskan logika khusus yang digunakan untuk melakukan proses yang ditunjukkan pada bagan alir sistem. Pada bagan alir sistem diawali dengan dokumen proses berasal dari entry data elektronik dan dokumen output yang kemudian disimpan melalui basis data komputer. Dalam dokumen proses tadi
Dalam dokumen proses tadi terdapat penginputan dan pengeditan data, kemudian dilakukan keputusan apakah suatu kondisi terpenuhi atau tidak. Jika tidak, maka kembali untuk dicek penginputan dan pengeditan data. Namun, jika kondisi sudah terpenuhi, maka dilakukan pengolahan kalkulasi dan memperbarui data secara online. Kemudian database yang telah diperbarui disimpan dalam basis data. Basis data ini termasuk dalam dokumen proses dalam bagan alir sistem. Lalu yang selanjutnya ada data flow diagram atau biasa disingkat DFD. Data flow diagram adalah sebuah deskripsi grafis dari aliran data dalam sebuah organisasi yang mencakup sumber atau tujuan data, aliran data, proses transformasi data, dan penyimpanan data. Jadi, data flow diagram merupakan diagram yang menggambarkan aliran data dari sebuah proses di dalam sistem informasi. Next. Di dalam data flow diagram terdapat istilah-istilah yang sering digunakan, yaitu ada data source dan data destination. Adalah entitas yang mengirim atau menerima data yang digunakan atau dihasilkan sistem. Entitas dapat menjadi sumber dan tujuan. Mereka disimbolkan dengan bentuk kotak atau persegi di dalam data flow diagram. Untuk pengertian dari sumber data sendiri, merupakan entitas yang menghasilkan atau mengirim data yang dimasukkan ke dalam sistem. Lalu, untuk tujuan data adalah entitas yang menerima data yang dihasilkan oleh sumber data. Lalu ada data flow, adalah pergerakan data di antara proses, penyimpanan, sumber, dan tujuan. Aliran data masuk atau keluar dari suatu proses disimbolkan dengan garis melengkung atau lurus dengan panah pada data flow diagram. Lalu yang selanjutnya ada proses, adalah tindakan yang mengubah data menjadi data atau informasi lain. Proses yang mengubah data dari input ke output disimbolkan oleh bentuk lingkaran. Lalu yang terakhir ada data store, adalah tempat atau media di mana data sistem disimpan. Data store dalam data flow diagram disimbolkan dengan dua garis horizontal yang sejajar. Next. Lalu ini adalah contoh dari data flow diagram. Pada samping kiri ada data flow diagram elemen basic, dan yang sebelah kanan ada data flow diagram proses pembayaran pelanggan. Bisa dilihat untuk customer yang merupakan data source disimbolkan dengan persegi. Lalu proses paymentnya disimbolkan dengan lingkaran, dan untuk alirannya disimbolkan dengan tanda panah. Sedangkan untuk akun receivable yang merupakan data store atau tempat di mana data disimpan disimbolkan dengan dua garis horizontal sejajar. Selanjutnya ada subpembagian DFD. DFD dibagi ke dalam level-level yang lebih rendah untuk memberikan jumlah detail yang semakin meningkat. Karena beberapa sistem dapat secara penuh dibuat menjadi diagram pada satu lembar kertas. Selain itu, pengguna memiliki kebutuhan yang berbeda, dan berbagai level dapat lebih baik untuk memenuhi permintaan yang berbeda. Level DFD tertinggi disebut sebagai diagram konteks, karena memberikan level ringkasan tinjauan sistem kepada pembaca. Ini menggambarkan sistem pengolahan data dan entitas yang merupakan sumber dan tujuan sistem input dan output.
Berikut adalah contoh diagram konteks untuk pemrosesan penggajian SNS. Sistem pemrosesan penggajian menerima data kartu waktu dari departemen yang berbeda dan data karyawan dari sumber daya manusia. Sistem mengolah data-data ini dan menghasilkan yang pertama, laporan dan pembayaran pajak untuk pemerintah, yang kedua cek pembayaran karyawan untuk karyawan, yang ketiga cek penggajian pada akun penggajian di bank, dan yang keempat laporan penggajian untuk manajemen. Berikut ini adalah contoh DFD level 0 untuk pemrosesan penggajian SNS. Pada contoh diagram konteks yang sebelumnya adalah sistem besarnya yaitu sistem pemrosesan penggajian. Sedangkan DFD level 0 adalah detail dari sistem besar tersebut yang dimana terbagi menjadi 5 proses. Proses yang pertama disimbolkan dengan 1.0 yaitu memperbarui file karyawan atau penggajian. Proses yang kedua disimbolkan dengan 2.0 yaitu membayar gaji karyawan. Proses yang ketiga disimbolkan dengan 3.0 yaitu menyiapkan laporan. Proses yang keempat disimbolkan dengan 4.0 yaitu membayar pajak. Proses yang kelima disimbolkan dengan 5.0 yaitu memperbarui buku besar. Pada contoh DFD level 0 ini terdapat beberapa input dan output data yang telah dikeluarkan dari DFD. Contohnya dalam proses 2.0, arus data masuk dan keluar tidak terkait dengan entitas eksternal atau proses lainnya yang tidak digambarkan. Arus data ini adalah arus data internal untuk aktivitas membayar karyawan dan ditunjukkan pada level DFD selanjutnya. Untuk data sumber DFD level 0 ini masih tetap ada dua, yaitu sumber daya manusia dan departemen, karena sudah digambarkan di diagram konteks sebelumnya. Begitupun tujuan datanya ada 4, yaitu karyawan, bank, pemerintah, dan manajemen. Pada DFD level 0 sudah ada penyimpanan yaitu buku besar yang disimpan dalam simbol 2 garis horizontal, begitu juga ada file karyawan atau penggajian yang juga disimpan. Jadi, pada DFD level 0 ini sudah ada penyimpanan dan prosesnya sudah dipecah menjadi 5 proses. DFD level 1 untuk proses 2.0 pada pemrosesan penggajian SNS. DFD level 1 ini merupakan detail dari DFD level 0. Berikut merupakan gambar dari DFD level 1 untuk proses 2.0, yaitu membayar karyawan. Proses ini dipecah lagi karena di dalamnya terdapat dua proses transformasi data, yaitu 2.1, proses payroll atau proses penggajian. Setelah daftar gaji ini dibuat, lalu dilaksanakan kegiatan menyiapkan pengeluaran kas atau prepare cash disbursement yang disimbolkan dengan 2.2. Jadi level 1 ini merupakan penjabaran dari level 0. Pedoman untuk menggambar DFD. Yang pertama yang perlu kita perhatikan sebelum menggambar DFD yaitu memahami sistem. Mengembangkan pemahaman ini dengan mengobservasi arus data organisasi, mengobservasi dan mewawancarai mereka yang menggunakan dan mengolah data atau memiliki kuesioner yang lengkap, dengan cara membaca deskriptif naratif dari sistem atau dengan menelusuri transaksi sistem. Yang kedua yaitu mengabaikan aspek tertentu dari sistem. DFD sendiri merupakan diagram asal, arus, transformasi, penyimpanan, dan tujuan data. Hanya jalur kesalahan yang sangat penting yang tercakup dan jalur kesalahan yang tidak penting diabaikan. Yang ketiga yaitu menentukan batasan sistem. Menentukan apa yang termasuk dan tidak termasuk dalam batasan sistem tersebut. Komponen yang termasuk yaitu semua elemen data yang relevan, karena komponen yang tidak termasuk tidak akan dipertimbangkan selama pengembangan sistem. Yang keempat, mengembangkan diagram konteks. Diagram konteks menggambarkan batasan sistem. DFD secara berturut-turut lebih detail dalam menggambarkan arus data di dalam sistem. Yang kelima, mengidentifikasi arus data. Mengidentifikasi semua arus data, yaitu pergerakan data yang signifikan memasuki atau meninggalkan sistem, termasuk tempat data dimulai dan tujuan akhirnya. Yang keenam, mengelompokkan arus data. Arus data dapat terdiri dari satu kepingan datum atau lebih. Semua elemen data yang mengalir bersama sebaiknya dikelompokkan bersama seperti yang ditunjukkan saat satu data mengalir hingga terpisah. Jika data tidak selalu mengalir bersama, ditunjukkan sebagai arus data yang terpisah. Yang ketujuh, mengidentifikasi proses transformasi, menempatkan lingkaran dimanapun yang dibutuhkan untuk mentransformasikan satu arus data ke arus data lainnya, dan semua proses transformasi sebaiknya memiliki satu arus data masuk dan keluar atau lebih.
Yang kedelapan yaitu mengelompokkan proses transformasi. Proses transformasi yang secara logis terkait atau terjadi pada waktu dan tempat yang sama, hal tersebut sebaiknya dikelompokkan bersama. 9. Mengidentifikasi semua file atau penyimpanan data. Mengidentifikasi setiap data temporer atau permanen dan mengidentifikasi setiap arus data ke dalam dan keluar. 10. Mengidentifikasi semua sumber dan tujuan data, yaitu dengan memasukkan sumber dan tujuan data tersebut ke dalam DFD. 11. Memberi nama semua elemen DFD. Elemen-elemen data sebaiknya diberikan nama yang unik dan deskriptif yang mewakili apa yang diketahui tentangnya, kecuali untuk arus data ke dalam atau keluar penyimpanan data, karena proses dan penyimpanan data biasanya mengambil nama dari arus data masuk dan keluar. 12. Membagi subbagian DFD. Jika memiliki lebih dari 5 hingga 7 proses pada satu halaman, maka dekomposisikan diagram konteks ke dalam proses level tinggi, yaitu dengan membagi proses level tinggi ini ke dalam proses level berurutan yang lebih rendah. 13. Berikan nomor yang berurutan pada setiap proses. Memberikan nomor yang berurutan pada setiap proses, baik level tersebut lebih rendah maupun lebih tinggi, akan membantu pembaca menavigasi antar level DFD. 14. Menyempurnakan DFD, yaitu dengan memproses arus data selama beberapa kali dan mengatur DFD untuk mengalir dari atas ke bawah dan dari kiri ke kanan. Yang terakhir, mempersiapkan salinan akhir. Jangan memberikan garis arus data saling melintasi satu dengan yang lain, namun jika diperlukan, ulangi penyimpanan atau tujuan data. Menempatkan nama dalam DFD, lalu mempersiapkan tanggal dan nama penyusun pada setiap halamannya. Demikianlah pembahasan materi yang kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.